Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Maza dengan NIM 2109742 dari kelompok 5, dan di sini kelompok 5 akan membahas materi mengenai pergaulan dan pendidikan. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Maza dengan NIM 2109742. Yang kedua ada Anissa Sekar Putri dengan NIM 1908255. Yang ketiga ada Muhammad Idan Ramdan dengan NIM 2105955. Yang keempat ada M. Razi Fahmi Kartadinata dengan NIM 2102525. Yang terakhir ada Siti Zahra Syafina dengan NIM 2100689. Terdapat 3 poin penting pada topik kali ini. Yang poin pertama yakni manusia sebagai makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial hidup bersama dengan sesamanya dan bergaul dengan sesama. Yang kedua terkait dengan jenis pergaulan. Pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa, pergaulan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa, serta pergaulan antara anak dengan anak merupakan jenis-jenis dari pergaulan. Yang ketiga yakni terkait dengan situasi pergaulan. Dalam setiap jenis pergaulan, terkandung suatu keadaan yang mempunyai bentuk dan tujuan tertentu dari pergaulan yang bersangkutan. Berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari kita, dapat membedakan dua macam situasi pergaulan, yakni situasi pergaulan biasa atau situasi pergaulan bukan pendidikan, serta situasi pendidikan. Sekalipun belum tentu semua pergaulan mengandung fenomena pendidikan atau situasi pendidikan, tetapi fenomena pendidikan atau situasi pendidikan itu hakikatnya berada di dalam suatu pergaulan. Fenomena pendidikan atau situasi pendidikan berada dalam pergaulan, namun tidak semua jenis pergaulan mengandung situasi pendidikan. Sehubung dengan itu, muncul pertanyaan, di dalam jenis pergaulan manakah fenomena pendidikan itu berlangsung? Kita telah mengetahui berdasarkan pelakunya, pergaulan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa, pergaulan orang dewasa dengan anak, dan pergaulan anak dengan anak. Adapun fenomena pendidikan hanya berlangsung di dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Hal ini seperti dinyatakan oleh M.J. Langeveld 1980 bahwa lingkungan tempat kita melihat fenomena pendidikan terlaksana terdapat dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Mengingat hal tersebut, maka pendidikan atau kegiatan mendidik hanya akan berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa. Fenomena pendidikan berlangsung di dalam pergaulan di antara orang dewasa dengan anak. Namun, tidak di setiap pergaulan antara orang dewasa dengan anak dapat mengandung situasi pendidikan atau fenomena pendidikan. Dan demikian, tidak setiap pergaulan antara orang dewasa dengan anak dapat tergolong ke dalam pendidikan. Mengapa demikian? Lalu sifat-sifat apa sajakah yang harus terkandung dalam pergaulan agar pergaulan tersebut dapat tergolong ke dalam pendidikan? Perlu dipahami bahwasannya di setiap pengaruh atau tindakan orang dewasa terhadap anak dapat dikatakan sebagai mendidik. Contohnya, pada saat ujian berlangsung, karena takut murid-muridnya tidak lulus, seorang guru membiarkan anak muridnya mencontek dan bahkan memberikan kunci jawaban soal ujian tersebut kepada anak muridnya pada saat ujian berlangsung. Sekalipun tindakan tersebut dilakukan oleh seorang guru terhadap anak, namun tindakan tersebut jelas tidak mendidik. Pengaruh orang dewasa terhadap anak dikatakan mendidik hanya jika tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan positif. Artinya, pengaruh itu secara disadari dilakukan orang dewasa terhadap anak dan tindakannya tersebut bersifat membantu anak agar anak cukup cakap dalam menjalankan tugas kehidupannya sendiri dan mencapai kedewasaan. Sejalan dengan pernyataan ini, Langeveld 1980 mengemukakan adanya dua sifat pergaulan yang terkandung dalam rangka pendidikan. Yang pertama, bahwa dalam pergaulan orang berusaha mempengaruhi. Yang kedua, pengaruh tersebut datangnya dari orang dewasa atau diciptakan orang dewasa terhadap anak agar anak tersebut dapat mencapai kedewasaan.
Di sini saya akan memberikan contoh pengaruh orang dewasa yang disengaja dan bersifat positif atau dilakukan secara terarah untuk mencapai kedewasaan anak. Guru selalu datang ke kelas tepat waktu sesuai dengan jadwal mengajar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, guru tersebut memberikan teladan kepada anak muridnya agar anak muridnya dapat menghargai waktu atau disiplin waktu dengan sebaik-baiknya. Situasi pergaulan biasa pada saat tertentu dapat diubah menjadi situasi pendidikan. Sebaliknya, pada saat tertentu pula, situasi pendidikan dapat berubah menjadi situasi pergaulan biasa. Situasi pergaulan biasa antara orang dewasa dengan anak dapat berubah atau diubah menjadi situasi pendidikan jika terpenuhinya dua sifat pergaulan pendidikan, yaitu jika orang dewasa secara sengaja mempengaruhi anak agar mencapai kedewasaan, ataupun dalam rangka mempengaruhi anak. Pendidik juga perlu menggunakan cara dan alat pendidikan. Pada saat terpenuhinya kedua sifat tersebut itulah, situasi pergaulan biasa berubah menjadi situasi pendidikan, sehingga orang dewasa yang bergaul dengan anak berkedudukan sebagai pendidik dan anak yang bergaul dengan orang dewasa berkedudukan sebagai anak didik. Sebaliknya, apabila kedua sifat itu tidak lagi terpenuhi, maka kedudukan orang dewasa tidak lagi sebagai pendidik dan kedudukan anak pun tidak lagi sebagai anak didik. Dalam keadaan demikian, situasi pergaulan pendidikan berubah kembali menjadi situasi pergaulan biasa atau bukan situasi pendidikan. Selanjutnya mengenai sifat yang harus dipenuhi dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Menurut Langford ada dua sifat yang harus diperhatikan apabila pendidik akan mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidik, yaitu yang pertama kewajaran dan yang kedua ketegasan. Perlunya kewajaran dan cara mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Pengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar sehingga tidak tampak jelas dan tidak dirasakan kesengajaannya oleh anak didik. Walaupun sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara sengaja diciptakan oleh pendidik. Kemudian perlu dilakukan secara wajar sebab pengalaman membuktikan bahwa kesengajaan yang terlalu nyata biasanya dianggap oleh anak didik sebagai pelanggaran atas hak dan kebebasannya untuk menentukan sikapnya sendiri. Kemudian perlunya ketegasan dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan juga harus dilakukan secara tegas. Karena sifat pengubahan dari situasi tersebut akan memberikan kejelasan bagi anak tentang apa yang negatif dan apa yang positif, mana yang baik dan mana yang buruk, serta menyadari apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, seorang guru sedang mengajar di kelas, lalu melihat dua orang siswa yang sedang bertengkar. Guru itu menghampirinya. Ketika ditanya apa alasan mereka bertengkar, ternyata salah satu siswa tersebut menggunakan pensil temannya tanpa meminta izin, sehingga siswa yang memiliki pensil tersebut tidak terima, terjadilah perkelahian. Guru tersebut memberikan pengertian kepada siswa yang menggunakan pensil temannya tanpa izin, agar tidak melakukan hal itu lagi, dan lebih baik meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik pensil tersebut. Seperti itu. Dan pemilik pensil itu pun memberikan atau meminjamkan pensilnya kepada teman yang sedang membutuhkan. Situasi ini menunjukkan bahwa guru tersebut mendidik dan menunjukkan secara jelas perbuatan mana yang salah ataupun yang benar. Walaupun dilakukan dengan jelas, tapi penyampaian dilakukan guru tersebut menggunakan cara-cara yang tidak keras sehingga dapat diterima oleh anak didiknya. Kemudian selanjutnya kepercayaan sebagai syarat teknik pendidikan. Dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan, sebagaimana yang sudah dijelaskan, berbagai hal yang baik dan berguna bagi anak didik ibaratnya dimasukkan ke dalam pergaulan oleh pendidik. Sebaliknya, berbagai hal yang tidak baik, tidak berguna dan berbahaya bagi anak didik dikeluarkan oleh pendidik. Dalam rangka itu semua, untuk mengetahui kapan harus memasukkan hal yang baik dan kapan harus mengeluarkan hal yang tidak baik.
dari pergaulan. Tentunya pendidik perlu mengawasi segala sesuatu yang terjadi di dalam pergaulan. Mengapa perlunya pengawasan itu? Karena pengawasan yang berlebihan dari pendidik akan mengakibatkan anak didik melarikan diri dari sifat-sifat pergaulan yang dilaksanakan dengan hati terbuka. Mungkin menjadi seorang yang menyembunyikan isi hatinya, suka berbohong, dan sebagainya. Bahkan mungkin pula anak didik itu mengunci diri terhadap pendidik apabila tekanan yang ditimbulkan oleh pengawasan tersebut terlalu besar yang dirasakan oleh anak didik. Anak didik merasa tidak aman karena ia merasa selalu diawasi dan selalu khawatir segala perbuatannya akan disalahkan oleh pendidiknya. Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan yang secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan pendidikan informal atau keluarga, yang kedua ada lingkungan pendidikan formal atau sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan pendidikan non-formal atau masyarakat. Untuk materi selanjutnya, sekaligus sebagai materi penutup, saya akan memaparkan materi tentang sifat pendidikan. Melalui uraian materi tentang sifat-sifat pergaulan pendidikan, kiranya telah kita pahami bahwa pergaulan pendidikan itu harus memenuhi 2 sifat, yaitu yang pertama adanya tindakan atau pengaruh yang disengaja pada peserta didik, dan yang kedua tindakan atau pengaruh itu harus bersifat positif. Apabila sifat tersebut dikaji lebih teliti, maka pernyataan itu mengandung makna bahwa tindakan atau pengaruh yang diberikan pendidik kepada peserta didik dapat dikategorikan sebagai pendidikan hanya apabila diupayakan dengan sengaja tanpa melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi apabila tindakan atau pengaruhnya itu melanggar norma, maka perbuatan demikian tidak tergolong ke dalam pendidikan. Pendidikan bersifat normatif, maka implikasinya bahwa tujuan, isi, cara, dan alat pendidikan yang digunakan harus digunakan untuk membimbing peserta didik kepada hal-hal yang baik atau ke arah kedewasaan. Selain itu, bahwa dalam rangka bertindak di dalam pergaulan pendidikan, pendidik harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pribadi peserta didik. Pendidik juga harus mempertimbangkan bahwa bukan hanya tumbuh kembangnya saja yang diperhatikan, melainkan juga ketidakmampuan dan ketergantungannya yang menuntut bimbingan dan pengajaran dari kita sebagai calon pendidik. Selanjutnya, pendidik harus sadar bahwa anak peserta didik pada dasarnya memiliki kebebasan dan keinginan untuk menjadi diri sendiri. Sebab menurut Langfield, pergaulan yang tidak menghormati keanakan itu menunjukkan kekurangan dan ketidaksempurnaan pedagogis. Pergaulan pendidikan yang tujuan, isi, metode, dan alat pendidikannya tidak sesuai dengan kodrat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat disebut sebagai pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.